Pasangan kandidat Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pemirsa siap bersaing di Pilpres 2024 setelah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Pendaftaran Prabowo Gibran diantar langsung oleh perwakilan partai politik Koalisi Indonesia Maju. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka resmi mendaftarkan diri sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Mereka didaftarkan langsung oleh 7 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju di hari terakhir pendaftaran. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, selaku pemimpin koalisi partai pendukung pasangan Prabowo Gibran, menyampaikan pidato singkat. Airlangga menyatakan telah mengunggah seluruh dokumen persyaratan ke aplikasi Silon KPU. Sementara itu dalam pidatonya di KPU, Prabowo berterima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukungnya dalam pendaftaran ini. Kami datang menyerahkan berkas sebagai langkah untuk kami maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia untuk pemilihan umum yang akan datang dan untuk masa bakti 2024-2029. Saya atas nama Koalisi Indonesia Maju ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua unsur, semua pihak yang telah membantu membawa kita sampai ke hari pendaftaran ini. Pasangan Prabowo Gibran didukung oleh 9 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Meski begitu, hanya 7 parpol yang bisa memenuhi syarat untuk menjadi partai pengusung karena telah mengikuti pemilu di tahun 2019. Prabowo Gibran diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Garuda, dan PSI. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Usai Prabowo menyampaikan pidatonya, bakal Cawapres Gibran Raka Buming Raka juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato. Dan berikut isi pidato Gibran. Kita semua meyakini program-program yang sudah berjalan sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Tugas kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan hal-hal yang terkait anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa para santri. Pasti kita dukung penuh. Kita butuh generasi muda yang handal, generasi muda yang tangguh, generasi muda yang memiliki komitmen kebangsaan. Sekali lagi, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa santri. Untuk itu, mohon izin Pak Prabowo, saya ingin membocorkan beberapa program unggulan. Dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Sekarang sudah ada yang namanya KUR,
sudah ada yang namanya kredit mekar, sudah ada wakaf mikro, ada kredit ultra mikro, nanti akan kami tambahkan lagi kredit startup milenial. Ini untuk bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi. Sekarang sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH, nanti saya tambahkan lagi KIS Lansia. Ada satu lagi. Ada satu lagi, tapi ini yang bawa biar istri saya saja. Soalnya ini berhubungan dengan ibu dan anak. Ya. Kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Lalu tak lupa hilirisasi untuk komoditas pertambangan, pertanian, dan perikanan. Ini wajib. Dan juga ekonomi hijau dan energi hijau untuk keberlanjutan. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin keberlanjutan dan konsistensi adalah modal kita untuk melompat lebih jauh menuju Indonesia emas. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon doanya agar semuanya lancar. Dan semoga perjalanan kita ke depan dapat dimudahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca pendaftaran ke KPU, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka berkumpul di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Untuk memantau bagaimana kondisi terkini, kami langsung menuju ke rekan kami, ada Leo Chandra di sana. Silakan Leo Chandra. Selamat siang Tisa dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di kediaman Prabowo Subianto, tepatnya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Memang di mana setelah Capres Prabowo Subianto dengan cawapresnya yaitu Gibran Raka Buming Raka ini resmi mendaftarkan diri ke KPU Republik Indonesia, di mana diketahui tepat di 11:40 ini Gibran dan juga Prabowo naik untuk mendaftarkan diri mereka ke gedung KPU Republik Indonesia dan tiba tepat di 11:15 pagi tadi di kawasan KPU Republik Indonesia, di mana memang diketahui di kawasan KPU Republik Indonesia juga sudah dipenuhi oleh pendukung, kemudian relawan, kemudian juga ketua umum dan juga partai Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, seperti itu. Dan dilanjutkan hari ini, tepatnya siang ini, Gibran Raka Buming Raka ini memang diketahui sedang berada di kediaman Prabowo Subianto, di mana informasi yang kami dapatkan di lokasi tempat saya mengabarkan untuk Anda pemirsa bahwasannya Gibran ini bertemu dengan Pak Prabowo untuk menjalin silaturahmi, kemudian nantinya akan dilanjutkan untuk beristirahat karena memang mengingat bahwasannya besok untuk pasangan
Capres Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini akan melakukan tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat tepatnya di pukul 7 pagi esok hari. Dan informasinya juga bahwasannya yang kami dapatkan bahwasannya tepat di pukul 6:30 waktu Indonesia Barat esok pagi bahwasannya rombongan Gibran juga akan bersiap untuk menuju ke RSPAD. Namun terkait dengan di manakah Gibran untuk bertahan atau tinggal kami belum mendapatkan informasi tersebut. Namun kemungkinan informasi yang saya dapatkan ini bahwasannya Gibran ini akan tetap berada di Jakarta karena mengingat bahwasannya untuk agenda besok hari adalah pemeriksaan kesehatan langsung tepat di jam 7 waktu Indonesia Barat. Dan juga Ketua KPU Hashim Asyari juga menyampaikan bahwasannya terkait dengan berkas-berkas dan juga dokumen untuk pasangan Capres Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini dinyatakan lengkap dan juga valid. Dan ini mereka dinyatakan siap bersaing di Pilpres pada pemilu 2024 mendatang. Dan keduanya ini, Prabowo Subianto dan juga Gibran ini telah diusung oleh 9 partai politik yang bergabung dalam Indonesia Koalisi Maju. Sampai sekarang kami masih menunggu keberadaan Gibran untuk bertanya terkait dengan pertemuan bersama dengan Prabowo Subianto di kediamannya di kawasan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Begitu Tisa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Leo Chandra atas laporan Anda. Pemirsa, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diperkirakan masih unggul tipis dibandingkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diperkirakan masih unggul tipis dibandingkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya. Selain bisa menarik suara kaum milenial, posisi Gibran juga berpotensi menggerus suara Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Kalau kita lihat persentase kehilangannya berapa persennya belum bisa kita duga ya. Lebih tepatnya berapa persen turunnya. Karena kan ini cukup dinamis ya. Karena yang pertama berkaitan dengan isu Jokowi sendiri di Jawa Tengah, Gibran sendiri juga tokoh di Jawa Tengah gitu ya versus Ganjar. Tetapi kalau kita lihat kemenangannya Ganjar di Pilgub yang lalu itu tidak lebih dari 60%. Sementara kemenangannya Jokowi itu di atas 70% di Jawa Tengah. Meskipun tidak sama antara Pilgub sama Pilpres, bisa kita lihat bisa kita duga seberapa kuat kira-kira ketokohan Ganjar versus Jokowi di Jawa Tengah. Meski pasangan Prabowo Gibran unggul, sementara peluang bagi pasangan lainnya untuk merebut suara pemilih masih tetap terbuka. Apalagi pemilihan presiden diperkirakan akan berlangsung 2 putaran. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Pasca pendaftaran pasangan Prabowo Gibran, Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud MD menggelar rapat konsolidasi bersama Ketua Umum Partai Pendukung. Lalu bagaimana respon tim Ganjar setelah Gibran resmi dipindang Prabowo? Sudah ada rekan kami Yohanes Donardo langsung dari markas TPN di Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat. Ardo, bagaimana kondisi terkini di sana? Apa yang kemudian dirumuskan dalam rapat dan bagaimana hasilnya? Ya baik, selamat siang Tisa dan juga pemirsa. Benar sekali memang rapat
rutin atau rapat mingguan yang digelar oleh tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang ini sudah berlangsung setidaknya sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat siang hari tadi. Karena memang tadi pantauan kami ada sejumlah elit partai yang hadir pada hari ini, diantaranya ada Ketua Umum 4 partai pengusung, yakni Megawati Soekarno Putri dari PDIP, kemudian juga Osman Sabtaodang dari Partai Hanura, kemudian juga ada Haritano Sudibyo dari Partai Perindo, serta ada Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu dari P3, yakni Sandiaga Uno. Yang hadir bersama dengan sejumlah elit partai lainnya ada Puan Maharani, kemudian juga ada Hasto Kristianto yang kami lihat, begitu ada juga Andika Perkasa, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, sekaligus juga ada ketuanya begitu Arsyad Rashid yang hadir dan sudah masuk ke dalam gedung high-end tower yang ada di Bonsiri Jakarta Pusat. Dan terkait agenda pembahasan apa yang akan kemudian dibahas dalam rapat mingguan hari ini, memang sejauh ini informasi yang telah diberikan terkait agenda ini ada 3 hal. Yang pertama adalah update atau perkembangan terkini dari dinamika politik nasional, yang kemudian ada laporan dari Yunarto Wijaya yang merupakan perwakilan dari Carta Politika Indonesia. Kemudian juga ada informasi ataupun juga laporan dari Ketua Umum TPN, dalam hal ini berarti Arsyad Rashid akan menyampaikan bagaimana progres mingguan begitu dari tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Selain itu juga ada arahan dari para ketua umum partai politik pengusung begitu. Namun terkait arahan seperti apa dari para ketua umum partai politik ini memang belum ada informasi detail, karena memang sejak tadi para ketua umum langsung masuk ke dalam, elit partai juga langsung masuk ke dalam, hanya melemparkan senyum serta melambai kepada awak media saja. Tidak ada informasi terkait pembahasan detail dari arahan ketua umum partai politik. Karena memang untuk rapat rutin ini memang selain memang digelar secara rutin setiap hari Rabu, namun juga digelar beberapa jam setelah deklarasi daripada pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang mendaftarkan diri ke KPU pada siang hari tadi. Dan terkait bagaimana status Gibran sendiri dalam tim juru kampanye nasional atau Jurkamnas Ganjar Pranowo sendiri masih belum ada informasi, itu masih abu-abu hingga saat ini. Tisa. Terima kasih Ardo atas laporan Anda langsung dari markas TPN. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali, tetaplah bersama kami. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengungkap 8 strategi guna mendongkrak pendapatan negara. Dalam pertemuan yang membahas investasi dengan sejumlah delegasi Amerika Serikat dan Indonesia, bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo mengungkap 8 agenda strategis pada periode 2023 hingga 2024. Ganjar menekankan dari 8 sektor tersebut mengarah pada transisi energi dengan peningkatan ditargetkan mencapai 31,4% pada 2034 mendatang. Ia tak memungkiri bahwa ongkos yang diperlukan kelewat besar mencapai 1,3 triliun dalam realisasikan rencananya tersebut. Nantinya upaya tersebut dapat langsung dilakukan oleh Presiden terpilih pada Februari 2024 mendatang. Calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengutarakan strateginya dalam mewujudkan perubahan dalam berbagai sektor jika dirinya terpilih sebagai Presiden RI. Pada pertemuan dengan delegasi Amerika Serikat dalam forum Anham Investment Summit 2023, Anies Baswedan mengungkapkan ambisinya dalam memimpin Republik Indonesia. Anies akan menyelaraskan kebijakan antar lini guna mewujudkan stabilitas politik. Ia melihat konsistensi kebijakan kerap kali menjadi problematika di Indonesia. Kejelasan visi kebijakan antar lini juga menjadi fokus Anies yang mengaku pernah merasakan langsung dampak dari instruksi nasional. The point is this: if we are doing all of this, we hope we create a society, a nation that is trustworthy. Let the world look at us with trust. And I often told our team, how do you measure trust of the world toward us? Simple. If you're doing investment, you agree to sign the deal in Jakarta, not in Singapore. You sign the deal not in Hong Kong, but here in Jakarta, under our legal system. But if large deals, large investment were still being signed outside Indonesia, that's a simple message that
we don't trust your legal system. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Nusantara Terkini bersama Putri Windasari. Saya Tisana Fendi undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.